Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi pemirsa Asmaul Husna. Nih Abi Bunda, kita lanjutin ngajinya. Tapi sebelum itu ada yang mau bertanya dulu. Oke, baik, kita dengarkan dulu ya. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Perkenalkan, nama saya Uzi. Izin bertanya ya Ustadz. Saya punya rekan kerja di kantor. Memang beliau ini sudah memiliki posisi yang bagus. Namun beliau sering meremehkan masukan-masukan dari teman-teman yang posisi jabatannya ada di bawah dia. Bagaimana ya caranya ya Ustadz untuk menasehati beliau agar beliau juga tidak tersinggung dengan nasihat kita. Demikian, terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedikit rangkuman pertanyaannya lagi Kak. Yuk, Intinya gini, gimana? punya teman yang suka memandang rendah orang lain. Dia kalau dikasih masukan nggak pernah mau denger kalau dikasih saran nggak pernah mau denger Gara-gara dia memandang ya orang yang ngasih masukannya paling juga lebih rendah dari gitu Bi. Gimana cara nasehatinnya kan nggak enak Bi punya teman kayak gitu. Nah cara nasehatinnya gimana? Iya, biasanya orang seperti itu ya untuk bisa menerima masukan dari orang yang lebih senior lagi. Karena pemirsa, inilah di saat itu kita pelihara yang seperti itu, itulah memang definisi takabur. Jadi definisi takabur kakak, batorul haqqi wa gomtun nas. Apa sih artinya? Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah biasanya seperti itu dia akan bisa nerima di saat orang yang lebih tinggi lagi tuh. Apakah usianya, apa juga mungkin pangkatnya, pengaruhnya. Nah berarti kakak sekiranya ada, yang seperti ini. Mungkin teman di kampus bilang kepada dia langsung nggak mungkin. Bisa dicurhatkan mungkin kepada dosen. Gitu kan? Apa misalkan kepada ya pimpinan organisasi yang kewajiban kita mengingatkan itu, dulu ya, ingatkan dulu kalau memang nanti nggak bisa itu tadi kita coba mungkin ke guru atau ke yang lebih tua yang lebih berilmu lagi supaya dia tidak seperti itu. Kalau kita sayang sama teman kita ya kak ya, dan juga kalau misalnya tetap kekeh kita doain kak, kita doain supaya dia dapat hidayah, dilembutkan hatinya supaya tidak sombong ya, supaya mau mendengarkan nasihat. Nah Abi, di dalam Asma Allah Al-Azim ini perbedaan rendah diri dengan rendah hati itu apa, Bi? Ya, kalau rendah hati ini yang dianjurkan oleh agama yang disebut namanya tawaddu. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Begitu janji Nabi dalam sabdanya. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah, dan tidaklah seseorang yang di hatinya punya sifat tawaddu karena Allah, melainkan hakikatnya dia lagi Allah mau tinggikan derajatnya. Ingatkan doa yang pernah dipelajarin, Allahumma rzuqna tawadu'a warfa'na bihi makanan aliyah. Allahumma rzuqna warfa'na bihi makanan aliyah. Itu doanya. Ya Allah, anugerahkan rezeki kita hati ini mempunyai sifat tawadu. Dan kalau sudah punya sifat tawadu dengan masing-masing profesi kita, warfa'na bihi, angkat derajatnya. Yang anggota dewan makin tinggi jabatannya, yang pejabat makin besar jabatannya, yang ustadz apapun profesinya, tapi tetap makin tinggi amanahnya, hatinya tetap makin tawadhu. Doanya. Kalau rendah diri? Ya, kalau rendah diri ini kurang bagus. Kenapa? Karena rendah diri ini jadi alamat, jadi madesu, masa depan suram. Malu ya, jadi nggak maju-maju. Karena minder, gitu kan. Nah ini nggak kepada anak-anak milenial yang para ananda yang saya hormati sayangi, yuk buang sifat rendah diri. Tapi juga harus betul-betul berani untuk hal yang berdasarkan dengan secara ilmu. Jadi rendah hati dianjurkan, rendah diri karena sifatnya tadi minder, nggak mau bergabung, nggak mau mempunyai sahabat, selalu menutup diri.
Gitu. Terlalu percaya diri juga jangan, Ya. karena bisa over, menganggap diri lebih tinggi. Hmm. Tapi rendah diri juga nggak boleh juga ya, karena nanti akan terbatas ruang lingkupnya. Jadi harus diolah terus, digali terus. Apa sih kemampuan yang ada dalam diri kita gitu, supaya kita bisa lebih maju lagi. Bi, mungkin ada sedikit doa atau apa nih Bi, supaya kita terhindar dari sifat sombong, dari sifat merasa paling. Ya pemirsa, memang pasti kita akan temukan. Saya dengan pantun-pantun yang Allah berikan kemudahan sering banget. Ustaz pantunnya keren, Ustaz pantunnya ajib. Itu semua punten, pujian-pujian yang kalau kita tidak bisa menata hati kita, jujur racun semuanya itu. Ya, itu contoh di pantun. Mungkin para pejabat ya dengan jabatannya, para petinggi-petinggi ya baik di Metro TV dimanapun adanya, di saat mendapatkan pujian-pujian. Nah ini gimana biar hati kita selamat, tidak tergelincir menjadi hamba yang akhirnya jadi rendah di hadapan Allah. Pertama, boleh dilihat tuh dalam surat An-Naml ayat ke-40, suatu kejadian. Saya nggak ceritain kejadiannya, intinya bisa seseorang hamba Allah memindahkan istana singgasana Balkis dengan durasi yang sangat singkat. Bahkan Ifrit pun kalah dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Nah, akhirnya dipuji dia dengan Nabi Allah Sulaiman dengan ya berarti mahir ini. Berarti orang betul-betul piawai, ya cerdas. Tapi apa jawabannya? Dia jawab, "Hadza min fadli Rabbi." Ini yang pertama untuk menghantarkan diri kita, jadi kita nggak takabur. Kita pulangkan, ini semua anugerah dari Allah. Kalau Allah mau ambil nggak dengan susah. Nah yang kedua, biar kita makin sadar, dipuji kita sama orang lain, kita jawab. Yang kedua, Allahumma gfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhizni bima yakulun waj'alni khairan mimma yazunnun. Kita minta sama Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosaku ini yang mereka nggak tahu. Ya Allah. Tuh, jadi kalau dia tahu nggak mungkin muji kita. Dan minta sama Allah, jangan jadikan diri ini terlena dengan pujian ini, akan tetapi kita minta, ya Allah jadikan diriku lebih baik di hadapanmu ketimbang yang lainnya ya Allah. Ulangi Bi. Allahumma firli ma la ya'lamun wa la tu'akhizni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yazunnun. Amin, Allahumma amin. Pantun atuh sedikit lagi Oke, jalan-jalan ke kampung Keramat. Cakep. Lewatnya jangan lewat Cigombong. Cakep. Kalau hidup mau selamat, jangan memelihara hati yang sombong. Oh, amin. Insyaallah. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa, kita ambil hikmah dari kajian kita hari ini bahwa kita harus seperti padi ya Bi ya. Makin berisi makin menunduk. Ya. Jangan makin begini, nggak ada kan padi makin berisi makin begini ya. Insya Allah supaya kita jauh dari sifat sombong, kita selalu ingat bahwa di atas segalanya ada Allah yang Maha Agung, Allah Al-Azim. Insya Allah kita selalu di jalan yang benar. Insya Allah ya, dengan hidayah Allah. Baik, terima kasih Abi, terima kasih Kakak, terima kasih juga pemirsa yang sudah setia bersama kami. Insya Allah kita nanti jumpa lagi di episode yang akan datang. Tetaplah nonton Metro TV Asmaul Husna. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa lagi. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma.